Bismillahirrahmanirrahim. Muka yang cemberut, ya, maka suami disuguhkan makanan yang paling enak pun dengan dengan cara yang tidak baik tidak akan dinikmati. Maka berusahalah mendengar dengan baik dan taati juga dengan baik. Ya. Buatkan dia kopi, teh dengan senyum, sekalipun gulanya mungkin kurang, maka bisa jadi manis walaupun tetap juga pahit. Wa amma ats-tsalitsatu war-rabi'ah, adapun perkara yang ketiga dan yang keempat, fatafaqqudu limawadhi 'ainihi wa anfihi fala taqa'u 'ainuhu minki 'ala qabih wa la yashummu minki illa atyab rihin. Perkara yang ketiga dan yang keempat yang perlu dijaga oleh seorang istri adalah menjaga tempat pandangannya dan tempat yang dia cium. Maka janganlah pandangannya melihat sesuatu yang buruk dan dia mencium sesuatu yang tidak bagus atau baik. Jadi ibu-ibu, di antara yang menjadikan suami cinta kepada istri dan kebaikannya kembali kepada istri adalah menjaga tempat yang dilihat oleh suami. Yang paling banyak dilihat oleh suami di rumah apa ibu? Istrinya. Ya, istrinya. Sebelum dia lihat yang lain, yang paling sering dia lihat adalah istrinya. Maka jagalah pandangan suami, bagaimana dia begitu melihat istri, ya, begitu dia buka pintu pertama kali lihat istrinya, dia langsung terpesona dengan istrinya. Bagaimana caranya? Insya Allah ibu-ibu lebih tahu. Ya, maka jaga pandangan suami, jangan dia melihat sesuatu yang buruk. Begitu juga rumah, kalau bisa rumah itu selalu rapi. Walaupun mungkin apalagi punya anak kecil ini jarang sekali ibu-ibu yang bisa melakukannya. Sekarang bersih jarak 5 menit sudah kotor. Ya. Maka ini juga perlu dibicarakan dengan suami. Tapi usahakan apa yang dilihat suami itu adalah sesuatu yang indah. Apalagi ketika dia melihat istrinya. Ya. Kemudian apa yang dia cium? Jangan sampai dia mencium bau-bau yang tidak sedap, apalagi dari istrinya. Maka ibu-ibu harus tahu kapan suaminya pulang. Ya. Tanya suaminya kapan dia pulang. Jangan sampai dia di luar tadi mencium bau-bau yang bau parfum wanita yang semerbak, kemudian melihat wanita-wanita dengan solekannya, begitu sampai di rumah yang dia cium bau minyak, bau bawang, bau terasi, ya, maka berusahalah mengetahui kapan suami pulang. Tanya dan sampaikan kepada suami kalau dia punya waktu khusus pulang atau tiba-tiba pulang, hendaknya dia beritahukan istrinya. Karena memang ini bisa mempengaruhi suasana rumah tangga. Makanya Nabi SAW melarang suami pulang tiba-tiba. Dia harus beritahukan istrinya agar istri bisa berdandan, ya, bersisir, mandi, sehingga menyambut suaminya dengan baik. Ya. Karena ini bisa merubah suasana hati suami yang di luar tadi dia disemprot dengan asap knalpot, mungkin juga dia kena marah dengan bosnya atau di tempat dia kerja ada masalah, begitu pulang dia melihat istrinya, Masya Allah, maka itu akan terobati, ya. Sehingga dia nanti senang, kalau mau pulang dia harus ngasih tahu, biar kalau dia pulang dia senang melihat istrinya berdandan, ya, harum, sehingga dia tidak akan pulang tiba-tiba. Karena kalau pulang tiba-tiba artinya siap-siap untuk mencium bau bawang, terasi dan seterusnya. Wa akhwatuha. Kemudian yang kelima dan yang keenam. Fattafaqqudu liwaqti manamihi wa ta'amihi
fa inna tawatar al-ju' malhabatun wa tandisun naumi maghdabatun. Perkara yang kelima dan yang keenam yang perlu dijaga adalah menjaga waktu istirahat dan waktu makannya. Fa inna tawatur al-ju' malhabatun, karena rasa lapar yang terus menerus, rasa lapar yang berkepanjangan itu adalah api yang membara, dan tidur yang terganggu adalah sebab kemarahan. Maka perlu dijaga ibu-ibu. Kapan waktu suami makan, kapan waktu suami istirahat. Ya. Suami pulang kerja, ya, letih, ingin istirahat, tapi anak-anak ya, dibiarkan main-main, ya. Sehingga ini bisa menyebabkan suami marah. Kalau dia tidak marah kepada istri, minimal dia akan marah kepada anak-anak. Ya. Kalau perhatikan waktu-waktu makannya, karena rasa lapar yang lama itu akan menyebabkan kebakaran. Artinya akan menyebabkan orang terpancing emosinya dengan cepat. Dia kerja dari pagi hanya bermodalkan sarapan di rumah, kemudian pulang ingin segera menghilangkan rasa laparnya. Ternyata istri sibuk dengan Facebook, ya, sibuk urus arisan. Suami tanya mana makanan, nanti kita beli. Ya. Ini kalau suami yang sangat penyabar, insya Allah nggak marah ibu. Tapi kalau suaminya tipe level sabarnya itu pertengahan ke bawah, menengah ke bawah, ini bisa terpancing. Maka jaga waktu istirahat dan waktu makannya. Kemudian yang ke-7 dan yang ke-8, di antara perkara yang perlu dijaga oleh seorang istri, ini masih nasihat Umamah bintil Harith kepada putrinya. Fal-ihtirasu bimalihi wal-ir'a' ala hishmihi wa iyalihi, wa malakul amri fil mal husnul taqdir, wa fil iyal husnul tadbir. Menjaga harta dan keluarganya, anak-anaknya, dan rahasia menjaga harta adalah baik di dalam menggunakannya, dan rahasia dalam menjaga anak-anaknya adalah baik di dalam mendidiknya. Maka perlu belajar ibu-ibu bagaimana cara mengatur keuangan, ya, bagaimana mendidik anak-anak. Ya. Seorang suami menginginkan anaknya dididik dengan baik, kemudian melihat istrinya lalai dengan pendidikan anak-anaknya, ya, maka ini bisa mengurangi kebaikan di dalam rumah tangga. Maka jaga hartanya, ya. Tentu menjaganya ini sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan kemampuan suami, ya, sesuai dengan kemampuan suami. Jangan kita paksakan, kemampuan suami terbatas tapi penggunaan harta, ya, semau-maunya. Maka urusan harta ini juga sangat penting, karena di antara yang banyak menyebabkan laki-laki atau suami susah itu adalah urusan harta. Ketika sang istri baik dalam mengatur harta, maka ini bisa menjadikan suami baik kepada istrinya. Ya enggak ibu-ibu? Ibu-ibu enggak jawab ini. Jangan-jangan belum dikasih uang saku ini. Gimana bapak-bapak ini? Ya. Kalau bisa uang belanja itu ada yang ditabung, sehingga ketika ada kebutuhan rumah tangga yang mendadak, sang istri mengatakan ada uang belanja yang ditabung, ya. Maka suami mana yang tidak senang dan cinta kepada istrinya ketika bisa memberikan solusi-solusi seperti ini, ya. Begitu juga dalam mendidik anak, ya. Salah satu sebab suami mencintai istrinya adalah karena dia pandai mendidik anak-anaknya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW ketika menyebutkan tentang sebab wanita-wanita Quraisy sebagai wanita-wanita terbaik, kata Nabi SAW, ahnaha liwaladiha fi sighar. Mereka adalah wanita-wanita yang sangat sayang kepada anak-anaknya ketika masih kecil, dan yang paling mampu mengatur urusan
rumah tangga suaminya, termasuk juga di dalamnya harta. Kemudian yang ke-9 dan yang ke-10. Yang ke-10. Fala ta'sina lahu amran wa la tafshina lahu sirran. Janganlah engkau lawan perintahnya dan jangan engkau sebarkan aibnya. Fa innaki in khalafti amrahu aw gharti sadrahu. Jika engkau melawan perintahnya maka engkau telah menyebabkan dia marah. Wa in afshaiti sirrahu lam ta'mini qadrahu. Jika engkau sebarkan aibnya maka engkau tidak akan selamat dari khianatnya. Apalagi kalau aib itu berkaitan dengan sesuatu yang paling rahasia di dalam rumah ibu. Maka simpan aib suami dan jangan ceritakan ke orang lain. Kecuali kalau tujuannya untuk istifta, meminta fatwa, maka itu dibolehkan. Ya. Tapi untuk menyebarkan ini, menunjukkan bahwa suaminya ini adalah suami yang tidak baik, ya, maka ini bisa menjadi sebab seorang suami berkhianat kepada istrinya. Thumma iyyaki wal farah baina yaday in kana mughtamman wal ka'abati baina yaday in kana farihan. Dan jangan sekali-kali engkau menampakkan kegembiraan ketika dia mendapatkan kesusahan, dan jangan engkau tunjukkan kesusahan ketika dia senang. Maka senanglah dengan kesenangan suami, sedihlah bersama dengan kesedihannya. Ini 10 perkara yang disampaikan oleh Umamah bintul Harith kepada putrinya. Ini adalah nasihat-nasihat yang sangat berharga, ya, insyaallah sangat besar pengaruhnya terhadap kebaikan rumah tangga. Kemudian di antara nasihat yang terkenal di kalangan para salaf adalah nasihat Al-Farafasah Ibnul Ahas kepada putrinya Nailah ketika putrinya akan dinikahi oleh Utsman radhiyallahu anhu. Maka Al-Farafasah sebelum membawa putrinya, dia memberikan nasihat. Dia berkata kepada putrinya, "Ai buniyati, innaki taqdimina ala nisa'in min nisa'i Quraisy, hunna aqdaru ala at-tib minki, fahfadhi anni khaslatayn." Wahai putriku, sungguhnya engkau akan bersaing dengan wanita-wanita Quraisy. Ya, itu istri lain dari Utsman radhiyallahu anhu. Sungguhnya engkau akan mendatangi wanita-wanita Quraisy yang mana mereka lebih mampu untuk menggunakan wangi-wangian, artinya lebih mampu di dalam berhias. Maka jagalah dariku 2 perkara. Takahhali, gunakanlah celak, wa tasabbibi bil ma, dan perbanyaklah menggunakan air. Apa maksudnya perbanyak menggunakan air, Ibu? Yaitu banyak mandi. Wa tasabbibi bil ma, dan banyaklah mandi, hatta yakuna rihaki riha shinni isabati matar, sehingga baumu seperti bau tanah yang baru saja kena dengan air hujan. Ya, bukan bau tanah maksudnya Ibu-ibu. Ya, kan kalau hujan baru turun itu ada bau yang bau yang khas dari tanah, itu biasanya bau segar. Tapi bukan berarti bau orang mandi seperti itu. Tapi ya, dengan mandi akan mengeluarkan bau yang enak untuk dicium. Ya, seolah-olah seperti beliau gambarkan seperti bau tanah yang baru saja kena dengan air hujan. Ya. Jadi kalau tidak bisa berhias ibu-ibu, amalkan ini. Banyak-banyak mandi. Banyak-banyak mandi. Untuk ini kita nasihatkan kepada ibu-ibu yang mungkin tidak bisa berhias, karena memang ada akhwat terkadang dia alergi dengan dengan make up dan lain sebagainya, bahkan dengan celak. Kalau dia bercelak dia gatal, maka amalkan ini. Banyak-banyak mandi.
Ya, nanti amalkan ibu-ibu, insya Allah ibu-ibu akan mendapatkan kebaikannya. Tapi nggak perlu diceritakan nanti pas